Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di kawasan PIK 2 bersama Pak Adrian Rian yang sosok penting di balik bangunan NICE, Nusantara International Convention Exhibition ya Pak? Iya Pak. Nah, rencananya akan launching di September 2025. September 2025. Kita akan ngobrol santai aja dengan Pak Rian nih. Halo Pak, mungkin Halo bisa semuanya. ya. Mungkin bisa update Pak langsung Pak mengenai progresnya pembangunan NICE ini, apakah sesuai schedule atau tidak, tantangannya apa gitu Pak. Mungkin saya akan mulai menjelaskan secara besar dulu Iya. gambarannya. Jadi PIK 2 ini kita sedang membuat satu perencanaan secara komprehensif bahwa MICE ini mesti kita dorong ke arah sini. Satu, karena kita dekat dari bandara. Kedua, development PIK 2 itu besar sekali. Jadi kita bikin ekosistem MICE-nya sendiri itu bukan cuma satu. NICE itu salah satu yang terbesar. Tapi kita sudah bikin yang namanya community park, itu area untuk konser outdoor. Terus kita sudah bikin juga airdome, Spike Airdome. Spike Airdome ini selesainya bulan ini. Ya, itu ada 3 zona, ada tiga dome di situ. Dome pertama luasnya 4.500, dome kedua tuh hampir 4.000, dome ketiganya 1.500. Jadi cukup buat konser-konser kecil. Itu adalah tempat creativity dan entertainment hub. Kita bikinnya seperti itu. Nah, yang terakhir kita bikin NICE. NICE ini pembangunannya sudah kita mulai sejak tahun lalu. Dan memang kalau kita lihat pembangunan itu paling lama pasti lower structure. Karena lower structure itu fondasinya mesti kuat, lantainya mesti kuat. Karena NICE itu juga satu exhibition hall yang bersifat internasional. Jadi secara standarisasi bahwa plat lantainya itu mesti kuat dengan minimum 2 ton per square meter. Minimum 2 ton per square meter. Dan rigging di atasnya kita perkuat juga dengan 2 ton per rigging, titik rigging per 9 meter. Jadi bayangin struktur bawahnya itu mesti kuat banget kan, karena nahan 2 ton di bawah, 2 ton di atas di situ. Itu sudah terlampaui. Sekarang ini kalau kita ngelihat itu udah 60%. 60% progresnya. Terus kalau kita lihat ini bulan depan pasti atap NICE itu sudah terpasang. Karena rangkanya sudah kita rakit di bawah dan sudah selesai di hall C. Sekarang di hall B dan A yang sedang dirakit. Nanti akan naik bersamaan secara hidrolik. Jadi kalau udah naiknya itu cuma 3 hari, udah selesai tuh. Untuk 11 hall itu naiknya hanya 3 hari karena berbarengan. Jadi kita rangkai semuanya di bawah, dan sistem ini memang kita mesti import dari luar negeri. Timnya juga dari luar negeri, barangnya juga dari luar negeri, sehingga nanti mekanismenya tuh pembangunannya benar-benar kita lakukan seperti hall-hall internasional yang dibangun di luar negeri gitu. Jadi nanti begitu itu udah set, ya udah tercat, udah dicat di bawah segala macam, tinggal naik hidrolik, 3 hari udah terpasang. Begitu rangka atap udah terpasang, kita tinggal pasang atapnya. Atapnya itu mungkin kita bisa memasangnya itu less than 1 month, karena itu kan tinggal spread semuanya. Begitu rangka atap dan atapnya sudah terpasang, di bawah tuh kerja udah aman. Karena udah nggak kehujanan, udah nggak kepanasan. Maksudnya finishingnya lebih cepat. Finishingnya lebih cepat. Dan karena bentuknya juga hall besar, di mana barang-barangnya sudah ada, finishingnya tinggal tempel semua, tinggal beresin. Karena di saat yang bersamaan MEP-nya sudah masuk. Jaringan MEP-nya tuh udah kita jalankan semuanya, udah di bawahnya, tinggal nanti MEP yang keluar. Contoh-contohnya barang-barang cooling tower, AC segala macam udah datang, udah ada semuanya. Jadi sebagian besar tuh udah terpasang. Sebagian besarnya lagi akan dipasang begitu roof udah jadi, kayak begitu. Jadi saya rasa Juli itu rencana dari kontraktor ke kita serah terima, dan kita perlu waktu 2 bulan untuk beresin semuanya, dari mulai kebersihan,
simulasi operation yang nantinya termasuk juga tes commissioning test semuanya ya, peralatan-peralatan, termasuk juga perlengkapan-perlengkapan. Jadi September itu mestinya sudah bersih, ya, Sudah semuanya siap sudah pakai. beroperasi dan event pertamanya juga udah ada. Di situ. Pak, di September itu hallnya saja atau fasilitas yang lainnya misalkan Semuanya. parkir areanya Semuanya, rapi, gitu, semuanya, semua sudah ready, semuanya Pak? harus selesai. Barengan. Karena kita mau coba memberikan experience yang baik buat semua pengguna. Ada satu event yang ada request ya untuk mulai di Agustus awal, di Agustus 17an Agustus, karena memang dia mau sesuai dengan 80 tahun Indonesia Merdeka. Kemungkinan satu hall bisa kita buka karena memang eventnya nggak terlalu besar gitu ya. Jadi kita sekalian trial di situ. Tapi kalau September itu seluruh area mestinya sudah ready ya? udah ready, udah bersih, spotless, everybody udah punya seragam yang baik gitu. Udah Yang Agustus itu konser musik ya, Pak? konser, iya rencananya konser. Ya, itu. Jadi kita sekalian. Ini masih dalam pembicaraan. Oke. Saya juga lagi ngobrol-ngobrol sama tim project, ya mudah-mudahan bisa diakomodir. Ya, karena biasanya tim project itu kalau belum serah terima mereka nggak mau, Iya. tapi kan ini udah serah terima kan. Nah Karena itu agak gambling ya, gitu buat mereka tapi mungkin. kalau ini Kalau udah serah terima udah oke mestinya gitu ya. itu dari tangan kita sendiri nanti. Kita akan melihat dari sisi operationnya. Mestinya sih bisa, karena cuma satu hal. Nah, Pak, setelah September itu 2025 responnya gimana nih, Pak? Apakah sudah untuk next year-nya tadi ya kita Saya ngelihat responnya sangat baik, khususnya di tahun 2025 dan 2026. Kalau 2025 karena banyak mereka yang mau ngeliat dulu, ya kan, itu responnya memang mesti lebih wait and see. Tapi kalau berapa banyak organizer yang datang, mereka ngeliat ke lapangan, mereka punya confidence. Jadi kita udah banyak, mungkin ada sekitar 11 ya, yang sudah confirm di tahun Organizer? 2025 event. event. Itu kan cuma 4 bulan kan. Di tahun 2026 kita lebih oke, karena memang full swing. Jadi kita udah beberapa, totalnya hampir 17 event yang besar di tahun 2026. Terus yang skala kecil, skala menengah itu hampir sekitar 9 ya. 9 event. 9 event yang kecil-kecilnya saya belum hitung. Sorry, Pak, September sampai akhir 2025 itu Desember Di 11 11 event. Tapi itu dari besar dan kecil. besar Yang dan paling kecil ya? besar itu di Oktober dan November. Yang lainnya skala kecil-kecil. Tapi kalau yang di 2026 itu lebih banyak yang besar-besar itu. Boleh tahu, Pak, apa aja yang besar-besar kira-kira, Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena memang Ini event baru, pameran baru atau sebelumnya ada yang sudah ada, ada yang memang pindah? ada yang memang sudah ada yang memang event baru. Gitu di situ. Kita mix match. Kebetulan kita sendiri bikin satu perusahaan untuk partnership. Namanya Spike Activation. PT Ruang Aktivasi Kreasi itu memang mereka kita bikin untuk menciptakan IP-IP baru, berkolaborasi dengan event-event organizer lain. Gitu. Seperti itu. Menciptakan IP baru. Ya. Oke, kolaborasinya seperti apa tuh dengan organizer lain itu? Macam-macam. Ya, dari segmentasi yang berbeda-beda. Gitu. Justru kita nggak mau bikin IO, kita mau bikinnya jadi partnership company. Ya, jadi NICE itu sendiri bergerak sebagai venue manager, sebagai venue. Dan PT RAK ini, Spike Activation ini bergerak sebagai partnership. Ini bergerak bukan cuma buat di NICE, tapi untuk seluruh PIK 2. Jadi kegiatannya dari mulai otomotif. Tapi mereka ini bukan berperan sebagai event organizer ya, bukan organizer ya. Bukan. Jadi gimana? Partnership. Jadi contohnya sekarang sudah berjalan sejak tahun lalu, kita udah punya race di situ, namanya Miami Circuit. Miami Circuit ini setiap tahunnya kita udah punya hampir 12 kejurnas. Every month itu pasti ada kejurnas di situ di Miami. Itu adalah kerjanya RAK. Itu aja adalah kerjanya Spike Activation. Nah, udah jalanin itu, terus mereka jalanin juga partnership yang lain di community park, di Jadi jalan-jalan. bisa dibilang tataran konsep segala macam gitu, maju bareng, Yes. meng-create sebuah event Meng-create dari mulai organizer konsep, gitu. kita mulai mengundang,
event organizer yang cocok di tema yang kita mau, terus kita jalankan bareng. Termasuk juga event running, yang kayak gitu-gitu, itu spike activation yang jalan. Contohnya spike activation itu nggak pengalaman untuk bikin acara maraton. Jadi mesti kerjasama dengan event organizer yang khusus maraton, seperti itu. Kalau contohnya untuk tadi balap drag race, kita bekerja sama dengan IMI, bekerja sama juga dengan organizer yang memang sudah cukup lama berkecimpung di dunia otomotif, seperti itu. Di NICE itu sendiri juga sama. Nanti mungkin kita co-organizer atau co-promote dengan event-event organizer yang memang berusaha untuk di bidang konser, sampai itu. Sudah ada organizer internasional asing Pak yang sudah interest Yang atau menanyakan atau interest- mungkin akan membuat event baru Kalau di asing 2020? itu pasti lewat organizer yang sudah ada di Sudah ada Indonesia, dulu ya? karena biasanya partnershipnya sudah berjalan. Tapi saya datang ke UV tahun lalu di Kolm, ada beberapa yang kita sudah ngomong juga. Lebih banyak tuh justru dari venue-venue lain, venue-venue yang di Eropa yang mereka punya event organizer sendiri. Nah itu yang mereka lagi kita mau biar bicara untuk bisa bawa venue-nya ke Indonesia. Ke Indonesia. Dan itu mesti merekanya ketertarikannya udah ada dulu ya ke Southeast Asia. Karena kalau enggak biasanya mereka nggak pergi. Pak, sebenarnya kalau di industri MICE ini atau exhibition lah ya, kan venue ini memang bahan baku utama ya Pak, Iya. bisa dibilang ya. Tanpa venue Promote area. nggak bisa tuh event berlangsung. Nah, di Indonesia ini kan kebanyakan kan semua dibangun oleh government, sementara di luar itu sebenarnya peran government justru peran government lebih dominan mereka membangun, sementara di Indonesia ini banyak private sector justru yang membangunnya. Nah, Saya rasa private sector yang bangun di Indonesia ini dua itu bekerja sama dengan government. Ya. Yang benar-benar private itu cuma ada dua, setahu saya. Yang di BSD sama yang di Dan sini. ini? Di sini. Ini yang fully funded dengan swasta. JCC, BOT, Tapi kalau Kemayoran, JCC BOT kan ya. BOT sekarang udah diambil alih oleh government karena selesai ya. Terus Kemayoran itu kan tanahnya juga masih punya Seknek. Setahu saya ya sampai betul, sekarang. betul. Seperti itu sih. Karena untuk bikin satu venue seperti ini nggak semua developer bisa bikin. Ya mesti melihat skalanya juga, skala developmentnya dia sendiri. Karena buat kita bangun venue seperti ini tuh kita membuat satu katalis sebenarnya. Katalis gimana caranya supaya industri yang sekelilingnya itu tumbuh. Contohnya kita bikin NICE saat ini. Karena kita jualannya kapling-kapling sekelilingnya, itu ruko yang sekelilingnya juga itu tanah sewanya sekarang udah naik jadi 2 kali lipat. Harga tanahnya juga naik. Terus land owner yang sudah beli kapling besar kita akhirnya jadi punya ide mau bikin apa. Ada yang mau bikin hotel, ada yang mau bikin macam-macam gitu ya. Jadi itu menghidupkan sekelilingnya. Itu yang kita lihat sebagai katalis. Makanya katalis ini kita nggak bikin cuma satu. Jadi tadi ada Spike Air Dome, terus ada juga Spike Activation-nya sendiri, terus ada Community Park, ada NICE sendiri sebagai satu exhibition center ya. Sebagai katalis ya Pak? Katalis. Terus kita bikin juga sirkuit, ya kan? Kita bikin marina. Itu sebenarnya kan katalis untuk pembangunan satu city. Karena yang kita bangun di P2 ini kan kita membangun satu kota, ya, bukan satu development kecil. Jadi itu perlu magnet-magnet atau katalis-katalis besar. Jadi punya sebagai katalis, tapi ininya sendiri pun harus sustain kan ya? Kalau magnet katalisnya nggak sustain, sekelilingnya juga nggak sustain. Ya. Katalis itu bisa berhasil kalau katalisnya sendiri berhasil, ya kan? Kalau kita bangun satu exhibition center, orang bikin hotel sekelilingnya, terus kita sepi, hotelnya juga mati. Jadi memang harus sama-sama gitu ya. Jadi saling terbantu gitu di situ. Kita juga terbantu dengan hotel bikin di situ.
ya kan? Karena dengan hotel kita bisa meng-cater lebih banyak asing atau lebih banyak lagi tamu-tamu dari tempat lain. Hotel juga terbantu karena kita mendatangkan orang. Mendatangkan orang berarti juga mendatangkan bisnis. Termasuk juga restoran-restoran, termasuk juga home owner yang nantinya mereka punya rumah bisa disewa-sewain, ya kan? Termasuk juga nanti ruko-rukonya juga bisa terisi. Jadi banyak beberapa event organizer yang saya hubungi, yang saya kontak, Pak, mau nyari tanah dong sekitar situ, ya kan, buat bikin office. Ya, itu sebenarnya mengkatalis seperti itu. Dan akhirnya nanti tumbuh bisnis-bisnis yang lain biasanya, ya kan? Dari mulai macam-macam tuh, ya kan, dari mulai banking, ya kan, corporate-nya, terus kalau ada banking di situ biasanya tumbuh lagi yang lainnya. Jadi itu snowball efeknya tinggi. Ya, nah makanya kita penting. Dan saya nggak bisa menjajakan bikin tempat seperti ini ke developer yang ukurannya kecil, karena investasinya dengan snowball efeknya nggak seimbang. Jadi seperti itu. Jadi memang mesti gede, Mesti besar ya gitu. mesti besar. Kalau dari sisi bisnisnya sendiri itu Pak, venue owner itu seberapa potensial coba industrinya? Industri kalau kita ngelihat ya, industri exhibition yang paling gede growth-nya itu di South Asia. Dan di South Asia itu yang paling besar adalah Indonesia. Kita udah ngelihat ini, tren ini sejak 2021, ya kan? Pada saat kita ngelihat after the pandemic, the reaction seperti apa. Jadi kalau kita lihat before, Thailand mungkin lebih gede, ya kan? Kalau dilihat Singapura lebih banyak conference, ya kan? Exhibitionnya juga banyak, cuman kalau secara skala itu lebih kecil, gitu, lebih sedikit. Gitu. Tapi kalau kita ngelihat Indonesia dengan 280 juta orang, ya kan? Kita punya venue ada berapa? Di Thailand itu Bangkok ada Bytech, ada Impact, ada QNCC, 30 berapa orang Thailand, less than 100 million kan, kita 280 juta. Dengan kita ngelihat jumlah orangnya aja berarti kita punya pasar tuh besar sekali. Makanya sekarang liriknya orang tuh ke Indonesia karena growth-nya tuh masih ada dan venue-nya masih terbatas. Makanya kita waktu bangun ini kita ngelihat bahwa Indonesia itu khususnya Jabodetabek baru punya cuma 3, ya kan? Selebihnya tuh kan 3 nih yang dalam skala industri ya. Kalau skala sporting kita nggak hitung gitu. Tapi total area, leasable area, NLA ya, net leasable area itu di Indonesia tuh less than 200,000 square meter. Jadi kita NICE menyumbang 100.000 square meter. Jadi nanti kita Indonesia tuh punya, khususnya Jabodetabek tuh punya 300.000. Nah ini konstelasinya akan berubah nih, ya kan, di Asia Tenggara, antara kita dengan Thailand, antara kita dengan Singapura dan yang lain. Kalau Filipina yang lain-lain kan skalanya kecil-kecil. Ya. Nah kita bisa merubah konstelasinya dengan ada venue. Terus kita tambahkan lagi Spike Air Dome, ya kan, walaupun nggak banyak, terus 10.000 square meter tambahan sendiri, tapi itu konsep baru. Kita punya community park, walaupun outdoor, itu konsep baru. Jadi dengan konsep-konsep baru dan dengan satu destinasi baru yang mirip dengan resort, itu merubah konstelasi MICE industri secara Asia Tenggara. Karena yang kita ciptakan kan, kita menciptakan area ini jadi area turis. To enhance the tourism di PIK 2, itu kita perkuat dengan MICE industrinya. Sedangkan kita tahu sendiri kan, di Indonesia ini terpecah MICE. Kalau orang conference pasti rata-rata ke Bali. Kalau orang mau exhibition, rata-rata pasti Jakarta dan sekitarnya. Nah kalau di PIK 2 ini, kita mau coba supaya conference-nya dan exhibition-nya bisa jadi satu, karena tempatnya di resort. Ya. Secara nggak langsung kita melihat PIK 2 ini tingkat kunjungannya pada saat Lebaran, pada saat liburan tahun baru, itu bisa selalu nomor 1, nomor 2. Ya, biasanya Pak, tipe pergerakan orang, jumlah orang,
ini yang ngomong bukan kita ya, yang ngomong ini adalah Dinas Pariwisata DKI, gitu, melalui statistik yang mereka punya. Tahun yang 2023 itu kita nomor 1, ya setelah itu Monas, ya kan. Jadi daerah kunjungan wisata di Indonesia, khususnya Jakarta ini kan dikit, cuma ada Ancol, Monas, Taman Mini, Peak termasuk sekarang. Tapi Peak ini masuknya udah masuk ke di gelanggang atas itu di situ. Makanya waktu kita perkuat dengan MICE Industry ini, tempat konser baru, tempat exhibition baru, tempat convention baru, mestinya akan naikin skalanya. Karena kalau kita ngomong tourism di peak sebelumnya, biasanya makan-makan, terus ke clubbing, lihat-lihat pantai, ya kan, seperti itu. Walaupun besar ini tapi masih stereotip, hampir mirip. Orang makan, clubbing, gitu-gitu. Tapi kalau udah ada MICE Industry-nya, bisnis yang datangnya itu beda. Karena MICE ini kan segala segmen kan. Segmennya macam-macam dan industrinya berbeda. Nah, itu pasti akan reshape the destination itu sendiri. Nah, kalau udah kayak begitu, dengan airport yang begitu dekat, cuma 9 menit, ya mestinya daripada bikin jauh-jauh ke Bali, conference di sini aja, bisa lihat pantai juga, bisa lihat semua hiburannya juga, dan macam-macam yang kita udah punya di sini. Di situ. Pastinya, nah ini akan merubah konstelasinya di Asia Tenggara seperti apa. Karena bisa jadi daerah tujuan. Kita juga approaching bukan terhadap industri langsung, tapi kadang-kadang kita juga approaching terhadap government. Gitu. Kalau kita lihat banyak sekali. Hari Rabu besok kita ada kunjungan dari Presiden Timor Leste, Mr. Ramos Horta, ya, untuk melihat development di kita. Salah satu yang dilihat adalah si Airdome, NICE, ya, dan fasilitas kita yang lain. Mereka belum punya convention center biasanya. Saya belum cek, tapi mereka ngelihat ya, kota yang di-develop di PIK ini untuk bisa di-develop di sana. Itu seperti itu. Kan itu kunjungan kerja ya. Jadi kita akan kasih lihat itu semuanya. Jadi antara demand sama supply-nya nih masih oke nih Pak di Jakarta ya, Jabodetabek lah ya. Demand sama supply itu bisa di-create. Gitu. Supply itu bisa di-create. If you have the platform, supply itu bisa timbul. Iya. Iya kan? Jadi kalau saya bisnis plan-nya kayak ayam dan telur gitu Pak. Kalau kita bisnis plan-nya bukan mau pindah-pindahin semua orang ke kita, enggak. Bagaimana caranya supaya kita bisa bikin sesuatu yang baru. Iya kan, sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa, ya udah yang di sana, yang di sini, atau dia bertelur di sana ada, di sini ada, gitu kan? Karena kan marketnya berbeda. Orang yang di Jakarta Selatan sama di Jakarta Utara, dia punya ketertarikan berbeda, ya kan? Jumlah orangnya juga berbeda, dan banyak banget event yang masih bisa dibikin untuk bisa diabsorb. Gitu. Di sini banyak kegiatan di sini. Yang orang selatan nggak datang, ya kan? Banyak sekali yang kita bikin kegiatan yang semua orang datang dari mana-mana, tergantung jenisnya kan, itu di situ. Dan event itu bisa terduplikasi. Kalau misalnya dia punya bikin di tempat lain sukses, dia bikin lagi di sini bisa sukses juga karena marketnya berbeda. Ya contohnya wedding gitu ya, wedding pasti beda tuh. Wedding pasti beda, ya kan? Pet Expo misalnya, kan beda. Di sana yang datang orang BSD, yang di sini yang datang orang utara dan barat, ya kan. Kalau di tempat lain di G Expo mungkin orang yang dari timur, ya kan, atau dari sebelah sana, gitu loh. Beda-beda. Tapi sama aja kan. Marketnya besar, terlalu besar, gitu. Dengan 280 juta itu orang kita kalau bisa dapetin bersih 20% aja udah. Atau Jabodetabek aja udah 20%. Jakarta aja udah 10 juta nih Pak. Betul. Jakarta 12 lah ya. Iya. For example gini, kita punya Jakarta itu luasnya 66.000 hektar. Peak ini sekarang 6.600, 10%-nya. Iya kan? Nantinya pasti bertambah. Secara size. 10%-nya itu aja udah banyak orangnya. Iya kan? Udah ratusan ribu, bisa jutaan juga. Jadi marketnya big selama produknya nggak selalu sama. Marketnya beda, even sama pun beda pasar kok.
ya kan sama-sama jual makanan Nusantara misalnya di sana dijual di sini, ini kan yang makan beda, pengunjungnya beda juga. Jadi pasar itu masih sangat besar. Masih sangat besar. Justru kita mencoba untuk membuat satu itu entice mereka ya, untuk mancing mereka gitu, untuk membuat satu, karena sarananya ada yang baru gitu. Dengan semakin banyak venue, mestinya mereka jadi nggak ketakutan, nggak ada petanggal, ya kan, nggak ketakut. Terus marketnya mereka bisa pilih, mau deket. Di Expo malah expand lagi. Betul, ya kan, karena mereka ngelihat marketnya bagus, dan mereka ngelihat mungkin secara kapasitas udah nggak semuanya ketelan, gitu kan. Makanya ada overflow juga ke ice gitu ya. Itu sama ke kita juga. Ujung-ujungnya nanti orang akan milih area, ya kan? Area, iya kan, areanya. Mereka mau bikin di mana, gitu di situ. Ada satu tempat di sini, ada sini, ada di sini, atau di sini, ya kan? Yang kita siapkan adalah infrastruktur, ya kan? Tapi satu hal yang memang menarik buat kita, especially buat B2B ya, karena kita dekat airport. Dekat airport itu pastinya lebih nggak hassle, ya. Untuk orang bikin acara, jemputan tamunya, jemputin buyernya dekat, ya kan. Hotelnya kita siapin lebih banyak, jadi mereka nggak perlu melihat terlalu panjang. Di sini entertainmentnya udah banyak banget, ya kan. Hotel Jadi, sudah yang kita punya sendiri Surrounding 9, yang kita punya sendiri 9 ya, di area ini. Yang kita lagi bangun di Nice sendiri itu ada 3, ya. Di Nice sendiri ada 1, di sekelilingnya radius 500 meter itu ada 2, ya, 2 hotel yang lagi dibangun. Jadi yang bisa distance walking itu ada 3 nanti. Sebenarnya distance walking ada Osaka yang udah jadi juga. Itu distance walking kalau memang orang bule. Tapi kalau orang Indonesia itu agak kurang itu senang ya, jalan, iya. gitu kan biasanya. Paling naik ojek atau naik gokar gitu. Cuman less than 2 kilometers udah ada hotel juga Osaka di situ. Nah sekarang rata-rata dipakai di sana. Setiap kali kita bikin kejurnas mobil, drag race, pasti seluruh hotel di kita juga penuh. Gitu, karena yang datang dari luar kota. Oke Pak, cukup ya? Udah? Cukup Pak. Poinnya kita dua Poinnya itu aja dapat. sih sudah dapat. Iya, karena nanti kalau udah jadi sebenarnya baru akan kelihatan tuh reshaping the industry-nya seperti apa. Jadi reshape ini bukannya killing each other ya, tapi saling justru malah complementing each other. Betul. Supaya nanti kita sama-sama jualan es Indonesia. Karena Es di beberapa daerah malah bingung mereka mau buat event nggak punya venue Pak. Iya betul, karena semuanya terkonsentrasinya di sini. Tapi ya memang mau nggak mau secara pasar dan kekuatan ekonominya ada di sini. Jadi kalau kita bikin gedung-gedung di luar kota itu bagus buat luar kota, itu bisa mempunyai satu venue biar mereka bisa mengaplikasikan ide-idenya. Gitu. Kita sih support banget kalau paling nggak satu kota tuh harus ada satu. Dan satu lagi sebenarnya di PIK 2 itu kenapa kita bikin ini, itu salah satu persyaratan kota untuk menjadi kota internasional. Gitu. Harus ada convention center minimum, dengan exhibition center is a plus. Gitu. Jadi itu kalau city development, ya kebetulan saya dulu city planning. Jadi kalau kita bikin satu kota itu mesti ada tuh rumah sakitnya, sekolahnya, town hall-nya, kan, convention center biasanya dipakai jadi town hall juga, gitu ya, biasanya seperti itu. Termasuk juga untuk pemadam kebakaran, di mana waste water treatment ini, di mana segala macam, itu kan pembangunan satu kota begitu, ya kan. Bukan cuma landmark patung, tapi yang sesuatu yang bisa dipakai oleh publik, gitu. And convention itu adalah salah satu kebutuhan. Ya, jadi bukan cuma bisnis juga, tapi itu jadi satu facility town facility. Gitu. Gitu. Thank you. Oke, thank you. Ya, Terima kasih. Thank you. Pak Rian.